Ini kabarnya gimana Mbak Mira Mas Riri abis dari mana tadi? Kita habis keliling ya. Kalau hari ini sih tadi, habis lihat pameran yang keren banget. Dari Edward Huta Barat. Judulnya Tangan-Tangan Renta. Jadi ntar kalau bisa mampir di Kempinski Ramayana Hall. Dimana dia mengelola lurik Indonesia dari Klaten dan Yogyakarta. Bagus banget. Tangan-tangan renta itu tangan-tangan orang yang mengerjakan sesuatu yang sama selama 30-40 tahun. Wow. Dan melahirkan karya lurik yang cantik sekali. Nah, itu silakan nanti bisa dilihat ya. Kalau nggak bisa beli paling nggak ngeliat dulu aja. Iya, benar. Terus ada fashion show-nya. Wah, keren. Gila. Nanti akan ada juga. Ada. Tadi itu kita nonton sekalian. opening pamerannya. Wow. Terus ada fashion show dan kita lihat cerita di balik karya itu. Nah, ternyata kegiatan dari seorang Riri Riza dan juga Mira Lesmana pun kayaknya nggak jauh-jauh dari budaya Indonesia. Ya kan? Ini emang kemana-mana berdua mulu ya Mbak ya? Mas Riri? Ya habis gimana dong ya? Dia yang direct, gue yang cari duit. Jadi sekalian ya. Berantemnya juga harus bareng gitu. Pas akurnya juga harus bareng ya. Tapi biasa bikin film-film bagus. Ya kan? Setuju gak? Nah, gimana caranya bisa bikin film tuh kenapa selalu bagus dan laku? Ada treatment khusus atau rahasia gak sih? Setiap berkarya? Sebenarnya kita memutuskan untuk membuat film-film yang kita anggap pertama penting, nomor 2 untuk bisa mendapatkan karya yang berkualitas tidak pernah boleh menganggap bahwa penonton kita itu tidak punya selera, karena sering banget tuh yang orang berpikir bahwa penonton kita nggak ngerti bikinnya gini aja, penonton kita seleranya kayak gini. Menurut kita itu bukan hal yang benar gitu. Penonton bermacam-macam dan apalagi penonton sekarang mereka juga menonton film-film Hollywood yang gila banget secara kualitas, sama harga budget produksinya juga sebenarnya sangat berbeda dengan kita. Tapi kita harus memberikan mereka yang terbaik karena mereka sudah biasa melihat jenis film yang mereka tonton. Jadi ya kualitas bukan bukan sesuatu yang bisa kita kesampingkan gitu. Justru itu harus yang nomor 1. Itu yang paling utama sih. Kalau soal ide-ide, ya, sebenarnya yang pasti kita harus selalu membuka diri terhadap berbagai macam hal-hal baru gitu ya. Kemungkinan, dan saya sama Mira traveling keliling Indonesia, ke Indonesianya itu mencari kesempatan untuk ke Indonesianya itu lebih banyak daripada ke luar negeri. Walaupun film-film kita itu sering diundang ke festival di luar, tapi kalau ada kesempatan untuk pergi ke Sumba, ke Flores, ke Timor, ke pelosok Makassar, tinggal Papua aja sih yang kita belum ini. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat. Itu adalah kesempatan untuk membuka diri. Film itu punya power untuk membuka mata penontonnya terhadap sesuatu yang baru. Dia kayak jendela yang bisa sangat membuka, terus habis itu kita bisa kayak masuk ke dalamnya dengan kamera dan jadi ada kayak kesadaran bahwa kita harus membawa penonton untuk mengalami sesuatu yang baru. Nah, kemana lagi yang sebenarnya paling luar biasa itu sejak pertama kali kita bikin film itu ya Indonesia. Maksudnya Indonesia itu kami bikin film pertama dulu yang film cerita pertama itu Petualangan Sherina. Ceritanya tuh bukan orang dari sebuah daerah mau pindah ke kota, tapi sebaliknya dari kota pindah ke sebuah tempat yang justru jauh lebih kecil gitu di Jawa Barat. Dan sejak saat itu kita merasa sangat suka gitu dengan perspektif berpikir seperti itu gitu. Nah itu jadi kombinasi kesadaran tentang bahwa film itu medium yang baru, yang kompetitif dengan industri Hollywood, sama pengalaman-pengalaman baru. Kalau soal laku nggak laku kayaknya mungkin yang diingat jadinya yang laku. Sebenarnya ada film-film kita yang bukannya tidak laku, tapi kita tahu betul bahwa tidak mungkin sukses secara komersial mungkin ya. Tidak mungkin sukses secara komersial, tapi sangat penting untuk dibuat dan spesifik untuk penonton-penonton gitu ya, tertentu. Sebenarnya bukan sekedar festival, tapi untuk penonton-penonton yang lebih niche atau lebih spesifik gitu. Jadi setiap film punya marketnya, setiap film punya penontonnya. Itu dia. Berarti ibaratnya nggak selalu semuanya harus laris gitu ya. Betul. Karena balik lagi semuanya sesuai tidak dengan yang ingin diangkat gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang laku dan tidak, ini pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Pilih bikin film bermutu atau yang banyak ditonton. Sekarang kan banyak nih ya
tema horor lagi naik nih ya sekarang ya. Nah, kan belum pernah dibikin film horor. Udah sih. Emang yang mana? Ada, saya pernah bikin film horor, maksudnya kami pernah bikin film horor itu Film bagian dari Omnibus gitu. Oh, Omnibus, jadi, ya, oke. Jadi ada Judulnya satu, Takut. jadi Fear. satu kayak kumpulan film-film pendek. Jadi bukan film panjang Iya, sih. iya. Takut juga kalau bikin yang panjang. Itu dia, Syutingnya makanya. kelamaan. Kan Kalau belum syutingnya pernah. cuma 2-3 hari saya berani. Kalau syutingnya harus 2 minggu Jadi gitu. pernah bikin ya. sekali itu dan gue nggak bisa tidur selama seminggu aja. Yang buat filmnya sendiri takut ya. Nggak lucu. Tapi pilih bikin film bermutu atau yang banyak ditonton? Bermutu. Kalau Bermutu, saya dulu kalau ya Mas Riri. bermutu. Karena bukan berarti film yang bermutu itu tidak punya peluang untuk banyak ditonton. Setuju. Malah ini sih pengalaman pribadi aja. Hampir semua film yang saya pilih untuk tonton itu adalah film yang menurut saya dibuat oleh sutradara yang saya kenal, produser yang saya percaya, kemudian aktornya harus punya pengalaman berakting yang panjang gitu. Kemudian saya nonton banyak sekali kejutan ternyata di bioskop rame atau dia menjadi box office dunia. Oke. Kalau Mbak Mira? Nomor satu harus bermutu. Harus bermutu kalau Mbak Mira Tentunya tetap ya. Setelah itu harus dipikirkan karena bikin film itu tidak Murah, iya, setuju. Kita harus memikirkan bahwa bagaimanapun harus kita pastikan film itu bisa menemukan atau mengembalikan dana yang sudah keluar setidaknya gitu. Itu harus punya caranya sendiri karena kalau enggak kita tidak bisa kontinuitas Memproduksi lagi gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau ngomongin ide, ini kan bisa dibilang film-filmnya Mbak Mira sama Mas Riri beda lah ya dari film-film kebanyakan atau sutradara lain dan juga produser lain. Ide itu biasanya suka datangnya tiba-tiba atau sudah direncanakan, ini kayaknya pengen buat penghargaan deh. Atau kayaknya gue pengen dapet penghargaan deh. Ada kayak gitu gak sih? Gimana kalau lihat aja sedikit apa yang udah pernah kita kerjain? Ada, emang ada tayangannya? Ada. Oke, Oh, boleh? oh. Boleh? Mau? Mau bisa nih? Boleh? Boleh ya? Boleh? Saya dengar kamu mengurus pergantian nama. Apa nama barumu? Arif Budiman. Wow. Kamu Gi, Kenapa? kamu nggak mau ganti nama? Saya. Nama saya Su Hok Gi. Boleh panggil saya Su atau Gi. Tapi jangan panggil saya Pak. Sampaikanlah pada ibuku, aku pulang terlambat waktu, ku akan menaklukkan malam dengan jalan pikiranku. Sampaikanlah pada bapakku, aku mencari jalan atas semua keresahan ini, kegelisahan manusia. Sebenarnya Miles Film selalu tertarik dengan kehidupan orang-orang Indonesia yang jarang terpotretkan. Kami merasa bahwa melalui film inilah kami bisa membawa kisah-kisah hidup orang-orang Indonesia. Set. Pas lagi narik gini, kamu akan motret. Lari, lari! Kumano ibo gugubutan ta? Last
takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Ini adalah cinta paling dahsyat dalam hidup saya. Bahar, yuk syuting lagi yuk. Syuting Bahar. Itu kan anak-anak. Gimana, Mbak? Ya, mulai, action. Pertama. Mengimankan pada Allah yang kuasa, kedua malaikat, ketiga kitab-kitab, keempat para rasul, kelima hari kiamat, keenam mengimankan takdir baik dan buruk itu semua. Pegangin dulu. Kaulah kini selos honumai. Niene si, mai sawa teni lolos ng lilian, hakilar bulu ami. Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat. And cut. Oke, itu dia ya beberapa film yang sudah dibuat oleh Mira Lesmana dan juga Riri Riza ya. Banyak memang ternyata film-filmnya emang settingannya rata-rata emang sangat Indonesia. Iya. Ya kan? Nggak semuanya laku juga kan? Pasti ada yang yang mana tuh? Iya benar. Setuju. Walaupun mungkin saking banyak filmnya juga justru yang laku, ya kan? Ibaratnya siapa yang nggak tahu Suhoki, siapa yang nggak tahu Laskar Pelangi tadi, ya kan? Semua orang pasti nonton. Dan emang latarnya semuanya sangat Indonesia, termasuk juga tadi Sokola Rimba. Walaupun mungkin secara komersial kan mungkin tidak terdengar fantastis gitu ya penghasilannya, tapi ibaratnya kan dia mengangkat sangat Indonesia sekali tuh suku anak dalam kan ya. Nah itu emang berarti istilahnya seorang Riri Riza dan juga Mira Lesmana membuat satu karya, apakah berharap untuk mendapatkan penghargaan kah? Atau sekedar kayaknya pengen buat film yang temanya ini deh? Iya. Jadi mungkin kembali tadi kalau ditanya ide-idenya datang dari mana gitu ya. Sebenarnya buat kita sangat merasa penting banget untuk membuat film yang penting untuk Indonesia gitu. Terutama soal kebinekaan dan keragaman, bahwa kita tidak boleh memotret satu film yang jenisnya sama, benar. Apalagi kalau sinema Indonesia kemudian hanya kita misalnya melihat orang-orang Jakarta saja ada di sinema, atau di sinema hanya ada orang Jawa saja misalnya, atau hanya orang Islam saja misalnya. Kita merasa bahwa kita harus merayakan keragaman kita harus merayakan kebinekaan kita, dan itu harus kita jaga karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang harus terus kita rayakan, sehingga ide-ide kita biasanya berkisar dari situ mulainya gitu. Jadi kita ada kesadaran penuh gitu bahwa ini nggak ada hubungannya sama penghargaan, nggak ada hubungannya sama
penonton, tetapi kalau filmnya kemudian berkualitas, karena tadi kayak Mas Riri bilang, nomor satu tentunya mutunya harus baik, kualitasnya harus baik. Dia biasanya akan otomatis menemukan jalannya. Apakah itu kemudian menjadi sebuah film yang ditonton banyak orang dan sukses, atau kemudian mendapat penghargaan. Film-film kita itu boleh dibilang memang ada cukup banyak yang box office, dan kalau toh tidak terdengar kayak Atambua atau film-film lain gitu ya, Sekolah Rimba, itu juga memenangkan punya banyak prestasi, baik itu film terbaik atau di luar negeri juga mendapat beberapa penghargaan. Jadi ada tempat-tempat yang kemudian bisa memberikan penghargaannya kepada film-film kami, tapi yang utama itu sih idenya berkutat dari memotret keragaman dan merayakan keragaman kita, yang menurut saya semakin lama semakin terancam. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Boleh tepuk tangannya teman-teman biar jangan lemas nih. Tapi memang setuju sih. Film-film yang dihasilkan oleh Mbak Mira dan juga Mas Riri ibaratnya merayakan keberagaman, dan juga tentunya merayakan kemerdekaan dengan caranya sendiri, yaitu lewat karya ya. Luar biasa. Emang bener sih. Saya udah nonton tuh Atira. Udah pernah nonton belum? Udah ya. Nah itu juga ibaratnya mungkin secara komersial kan mungkin tidak sebegitu tapi secara film terbaik Festival Film Indonesia tahun lalu ya. Secara tontonan sangat ya berbeda dan bermutu lah gitu ibaratnya ya kan. Berarti emang paling penting adalah jujur dalam berkarya ya berarti. Gimana? Ya. Semuanya punya potensi untuk menjadi tontonan yang menarik. Ya, satu lagi sih sebenarnya kita itu harus sadar bahwa kita harus selalu belajar gitu. Kenapa saya sama Mbak Mira bisa bikin kali ini, misalnya kayak film seperti Laskar Pelangi itu film besar dari novel box office, kemudian pemainnya banyak, lokasinya, pokoknya itu film yang termasuk buat kami itu film yang big budget gitu, challenging gitu ya, dan besar dan resiko ekonominya juga cukup tinggi. Tapi setelah itu kita bisa bikin film seperti Atambua 39 derajat Celcius yang jauh lebih kecil, krunya cuma 15 orang, produsernya merangkap jadi makeup artist. Terus pemainnya non profesional, syutingnya pakai kamera kecil yang ada di sini, banyak di sini tuh pakai kamera SLR gitu. Pakai DSLR gitu. Dan itu bisa kita lakukan karena kita selalu belajar. Kita selalu merasa bahwa selalu harus ada kemungkinan untuk mengeksplorasi lagi, mencoba lagi, men-challenge lagi diri kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Dan itu enak karena nggak ada beban-beban sukses yang aneh-aneh. Kadang-kadang tuh kita dipaksa untuk kalau lo udah segede gini, lo jangan main yang kecil-kecil lagi dong. Gitu. Jangan drop gitu ya ibaratnya. Saya udah bikin film sekelas Ada Apa Dengan Cinta, terus bikin film independen yang syutingnya 10 hari gitu. Kalau gua mau gimana? Bener sih. Dan itu bener deh, itu yang akan membuat kita tidak ragu-ragu gitu ya dalam melangkah dan tidak membuat kita kayak merasa sombong karena udah besar gitu. Itu penting banget dan ternyata banyak banget yang bisa dipelajari di kehidupan ini gitu. Kayak tadi nonton pamerannya Edward Huta Barat itu, dia umurnya udah 50 berapa ya? 60 tahun. Dia fashion show-nya jalan model-model kelas dunia lewat, dia nongkrong jongkok sambil motret gitu. Dan keringetan dan ngomong tentang karyanya tuh, excitementnya tuh kayak kita waktu umur 25 gitu. Iya. Nah, kayak baru buat karya pertama gitu ya. Itu yang penting gitu. Jangan suka udah baru bikin satu album keren atau satu film terus udah pengen cool gitu. Kayak kacamata hitam. Saya sih enggak. Saya syukurnya itu berada di komunitas kami ini yang enggak terlalu besar. Itu selalu diajak untuk kembali gitu, kembali dan mencari. Oke, tepuk tangannya boleh. Karena ketika kita berhenti belajar, biasanya di situ kita juga akan berhenti untuk membuat karya yang bagus sih ya. Karena kita sudah merasa puas. Nah, kalau ngomongin hal yang beda, Mas Riri dan juga Mbak Mira selalu memberikan karya-karya yang berbeda. Sekarang kan juga zamannya udah beda ya, apa-apa digital ya kan. Nah, lu pada nonton nggak yang ilegal kan? Nah, ini gimana seorang Mbak Riri kan jadi Mas Riri dan juga Mbak Mira melihat perkembangan dunia film nantinya di era digital sekarang? Yang pasti sih kita tidak boleh merasa bahwa yang terbaik adalah cara tertentu gitu, dan karena dunia ini terus berubah.
Jadi kita pun sebenarnya kalau mau terus berkarya, kayak tadi Mas Riri bilang gitu, jangan merasa bahwa kita udah yang paling ngerti, karena kita tetap harus belajar dengan hari ini, dengan anak-anak muda hari ini. Saya sama Riri masih tetap misalnya sekarang mengeksplor web series gitu. Yang gratis bisa diunduh misalnya. Kita punya web series by the way judulnya Maestro Indonesia. Itu pembawa ada di YouTube. Tinggal klik Maestro Nicholas Saputra pasti keluar. Daripada nonton vlog-vlog kamu tuh kan? Bukan Nicholas Saputra yang jadi maestro ya, tapi Nicholas Saputra memperkenalkan kita ke maestro Indonesia yang sudah baru dua, tapi kita sekarang lagi syuting yang berikutnya. Yang 2 itu adalah Khairil Anwar dan seorang arsitek namanya Suyudi. Kita baru aja syuting kemarin memperkenalkan 2 orang maestro lagi gitu. Wow, tepuk tangan ya. Ini terakhir nih, bagaimana memaknai kemerdekaan lewat karya khususnya untuk generasi muda nih menurut Mbak Mira dan juga Mas Riri? Sesimpel itu tadi sih yang mungkin di awal saya sampaikan gitu. Buat saya memaknai kemerdekaan itu dengan mengenali Indonesia kita. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di tanggal 17 Agustus atau bahkan Mars Pancasila, itu harus betul-betul dimaknai, harus betul-betul kita kenali. Saya melakukannya dengan berkeliling Indonesia, sebisa mungkin mengenali dengan mendatangi. Dan kalau datang, kalau kayak di Hadapan Dengan Cinta Rangga bilang, jangan cuma liburan, tapi benar-benar it's a journey yang harus dirasakan. Datang ke sebuah tempat itu bukan sekedar hura-hura, tapi sibuk-sibuk update sosmed gitu ya. Sibuk selfie, sibuk update sosmed persis. Tetapi betul-betul nongkrong di pasarnya, merasakan kehidupan masyarakat sekitar dan lalu menjadi tamu dan belajar dari makna keindonesiaan kita itu, dan betapa kemudian kita akan menyadari bahwa kita ini orang-orang yang luar biasa gitu. Setuju banget. Karena emang kita kaya ya. Iya. Oke. Mas Riri, kalau saya intinya mencoba untuk merdeka adalah tidak terpatok oleh standar-standar tertentu. Maksudnya termasuk tadi itu kayak film seperti apa sih yang bagus gitu. Itu tidak ada standarnya. Yang ada adalah film yang kita banggakan, kita nikmati, kita percaya. Ada ide yang kita percaya, kemudian kita berikan. Kadang-kadang habis itu filmnya tidak diterima, kadang-kadang filmnya bisa mungkin tidak ramai yang nonton, atau karya kita tidak terlalu dibicarakan. Itu soal kedua gitu. Tapi ketika kita merdeka itu adalah ketika kita tidak tersekat dengan kalau kita bikin film harus ditonton oleh berapa ratus jutaan ribu orang gitu ya. Kita mesti mencari jalan supaya kita bisa bikin film tanpa terpatok oleh hal-hal demikian. Tidak selalu ada kesempatannya, tapi minimal free spiritnya itu harus kita jaga. Dan itu sudah dilakukan tentunya ya. Yes. Tepuk tangannya sekali lagi, terima kasih banyak. Buka aja Bukalapak.